Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membantah dirinya mendapat surat teguran dari KPK dan Mendagri terkait aktivitas dirinya bermain sinetron dan iklan. Padahal Deddy Mizwar saat ini menjabat sebagai pejabat negara, yakni Wakil Gubernur Jawa Barat. Deddy Mizwar selaku orang nomor 2 di Jawa Barat membenarkan dirinya aktif bermain sinetron dan iklan. Mengingat jabatan utamanya sebagai pejabat negara, beraktivitas di layar kaca tentunya menguras waktu dan tenaga. Namun, Deddy mengaku dirinya diperbolehkan untuk berakting di layar kaca asalkan tidak mengganggu tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada saat kosong kan, nggak ada jadwal, makanya Pak Rudi nggak tahu kapan saya syuting. Orang semua jadwal, semua agenda saya jalani. Sama aja kalau pejabat lain kan misalkan dia ada waktu main balap ya, mungkin seharian. Kalau saya barangkali ya ada waktu 3 jam, saya syuting. Terus besar sekarang kan aneh nih ya, substansinya dah coba tanya seluruh rakyat Indonesia deh, tayangan sinetron ini bagus atau tidak? Paling bagus di Indonesia. Makanya dapat penghargaan KPI setiap tahun, setiap tahun. Masa wakil gubernur ibadah nggak boleh? Menginspirasi masyarakat ya, khususnya umat Islam. Deddy juga menegaskan jika dirinya dinilai melanggar aturan sebagai pejabat negara, maka Deddy Mizwar pun siap dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri maupun KPK. Tadi tanya sama ya KPK, ada yang saya langgar enggak? Kalau saya yang ngomong kan jadi subjektif ya. Tanya aja di KPK, tanya Pak Mendagri. Apakah ada yang saya langgar? Kalau ada yang saya langgar, ya saya minta Pak Mendagri akan memanggil saya. Dan sampingan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa itu adalah domain Mendagri yang bisa menegur ataupun memberi sanksi. Karena pekerjaan sebagai pemain sinetron dan bintang iklan bukanlah termasuk gratifikasi karena mempunyai kontrak kerja yang jelas dan sah. Sebaiknya fokus pada pekerjaan, tetapi kan kita bicara masalah aturan. Di aturan tidak ada yang melarang itu gitu. Nah, kalau ini ya itu tadi, kalau dia itu levelnya gubernur ya bagaimana Mendagri melihat itu. Kalau level Mendagri, karena nggak ada aturan yang melarang, undang-undang yang melarang itu gitu. Jadi emang betul tidak ada masuk kategori gratifikasi bahwa bukan penghasilan di luar penghasilan resmi sebagai gaji sebagai penyelenggara negara itu gitu. Itu bukan domain gratifikasi. Sementara itu masyarakat dan tokoh di Jawa Barat mengkritisi performa Deddy Mizwar yang sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat namun masih aktif di dunia keartisan. Lalu seperti apa pandangan pakar ilmu administrasi negara mengenai pejabat negara yang mempunyai pekerjaan sampingan? Kami akan ajak Anda bergabung bersama Yanka Katria di Bandung, Jawa Barat. Yanka, silakan dengan laporan Anda. Ya Zakia, sikap Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemain sinetron dan juga bermain iklan, padahal dia sudah menjabat sebagai pejabat negara. Untuk menanggapi isu-isu hal ini, saya telah bersama pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Pajajaran, Dr. Muradi. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu yang berkembang tentang Deddy Mizwar ini? Ya, ini kan bukan isu baru ya. Sejak pertama kali dia dilantik, hampir setahun, 2 tahun, setahun yang lalu kita sudah minta untuk menanggalkan semua aktivitas di luar pejabat kenegaraan. Dan sampai hari ini pun ternyata waktu itu janjinya adalah menghabiskan kontrak. Dan begitu kontrak tersebut kemudian habis, itu akan berhenti. Tapi ternyata makin banyak. Artinya apa? Artinya ada 3 hal yang kemudian Deddy Mizwar langgar. Yang pertama adalah dia melanggar yang namanya Undang-Undang 32 2004. Itu pasal 28F ya kalau tidak salah, itu soal kelarangan pejabat negara untuk kemudian melakukan aktivitas di luar aktivitas utama. Yang kedua, dia juga melanggar sumpah jabatan karena dalam jabatan ketika bersumpah sebagai wakil gubernur, dia akan mencurahkan seluruh waktu dan pikiran dia untuk kepentingan Jawa Barat. Dan yang ketiga, soal etika politik. Nah, etika politik itu yang sampai hari ini
dia rasa sebagai bagian, 3 hal ini yang dia rasa sebagai bagian dari buat saya itu menarik untuk kemudian dikejar. Apakah kemudian dia sadar benar dia sudah menjadi pejabat negara atau belum. Kalau misalnya dia tidak mau menanggalkan itu, buat saya paling gampang adalah ya sudah berhenti jadi wakil gubernur, fokus untuk jadi pensinetron ataupun artis seperti itu. Lalu Pak, undang-undang yang dilanggar oleh Deddy Mizwar sendiri itu adakah undang-undang yang mengatur tentang hal ini? Ya, ada undang-undang 232 2004 khususnya pasal 28, kemudian juga ada undang-undang soal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan yang bersih ya, itu kemudian di situ misalnya soal gratifikasi dan sebagainya. Karena ada aturan yang kemudian dipahami oleh kita bahwa setelah dia menjabat dia harus menanggalkan semua aktivitas. Itu pun tidak berlaku cuma kepala daerah tapi juga kepala negara dan juga anggota DPR. Kita punya misalnya dulu ada anggota DPR yang pernah mundur karena dia tidak bisa memisahkan antara kepentingan politik dengan kepentingan aktivitasnya sebagai pribadi seperti itu. Lalu kalau dilihat dari sisi etika sebagai pejabat negara namun masih saja sibuk dengan pekerjaan sampingannya itu menurut Bapak? Ya buat saya dia sudah mencederai semangat hakikat harapan publik dari Jawa Barat. Artinya saya pikir saya bukan orang yang pertama dan yang terakhir mungkin akan meminta beliau untuk mengingatkan untuk fokus pada Jawa Barat. Kan Jawa Barat ini bukan problem sederhana ya. Ini problemnya luar biasa banyak dan kemudian butuh fokus dan konsentrasi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kemudian pelayanan yang program-program yang harus di Jawa Barat seperti itu. Lalu adakah sanksi khusus Pak terkait dengan kasus Deddy Mizwar ini? Sebenarnya sanksi pertama itu adalah atasan ya. Harusnya saya berharap Kang Aher kemarin kemudian meminta Demis untuk kemudian tidak lagi beraktivitas di luar pekerjaan sebagai wakil gubernur. Tapi kan sebalik, malah gubernur kemudian seolah merestui itu. Nah dugaan saya memang ada semacam deal antara mereka berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, sanksi kedua adalah sanksi dari administrasi di Kemdagri. Kemdagri sudah melontarkan untuk membatasi ataupun menghentikan sama sekali aktivitas non keguberneran, tapi kan sampai sekarang belum bisa kemudian dianggap sebagai sanksi yang sifatnya mengikat. Dan mungkin ke depan dia akan dibuat mungkin semacam ada teguran yang sifatnya kemudian lebih keras dari Kemdagri. Nah yang ketiga itu sanksi sosial dari masyarakat. Masyarakat bisa saja di Jawa Barat kemudian mengajukan misalnya mosi nggak percaya dan kemudian meminta misalnya DPRD Jawa Barat untuk kemudian meminta mengganti beliau karena beliau tidak fokus dan tidak amanah. Oke. Lalu Pak, apakah ada bukti konkret apabila orang yang melanggar etika seperti itu akan dikeluarkan dari jabatannya? Ya, salah satunya kan Bupati Garut itu kan salah satu pelanggar etika. Kalau diatur manapun nggak ada aturan yang melanggar kemudian memiliki istri dari lebih dari satu orang ya. Walaupun sebenarnya di PP soal perkawinan ada, tapi maksud saya gini, kalau kemudian aturannya kemudian dia merasa bahwa dia benar, dia tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari pelanggaran etika politik, pelanggaran amanah dan sebagainya. Saya jadi ragu, jangan-jangan memang dia justru yang jadi sampingan bukan wakil gubernur, tapi sebagai yang jadi sampingan justru wakil gubernur yang utamanya adalah iklan dan sinetron seperti itu. Baik, terima kasih wawancaranya Pak. Tadi adalah wawancara saya dengan pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Dr. Muradi. Demikian kembali ke studio Zakia. Baik, terima kasih Yan Kakatria atas informasinya.